semuanya. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan kita berharap kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Bapak-bapak, jamaah Mushola An-Nur serta rekan-rekan sekalian, mari kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebagaimana undangan yang kita sampaikan, insya Allah kajian pada malam hari ini akan diisi oleh beliau Ustadz Said Abdullah, dan mungkin rekan-rekan temanya sudah tahu ya. Untuk malam hari ini temanya apa? Temanya fikih berkurban. Ganti bukan? Loh, ganti? Ya. Bukan. Ternyata diganti. Kemarin kita diskusi dengan Pak Sahid, gimana kalau fikih kurban serapopo. Tapi ternyata beliau ini diganti, tapi tidak apa-apa, karena memang masih ada kurang lebih 4 kali pertemuan lah kita, atau 1 bulan ya, kita akan ketemu bulan Zulhijjah. Ala kulli hal, untuk menyingkat waktu kepada beliau Ustadz Said Abdullah kami persilahkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu bihi tariqan ilal jannah, amma ba'd. Terima kasih Mbak Adi. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, puji syukur kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir ya mengikuti kajian rutin kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Baik ikhwanu fiddin rahimakumullah, yang tadi disampaikan oleh Mas Istiawan kalau tema kita fikih kurban, tapi beliau mencet kembali kan gitu ya, mengabarkan kembali pakai bahasa Arab kan gitu ya, Arab gundul beliau gitu ya. Kemudian apa, hanya fikih kurban ini bulan depan saja kan gitu ya. Terus sabalsi ya sudah sami'na wa ata'na kan seperti ya, ngikuti instruksi. Tapi sepertinya beliau belum melihat chat saya kembali kan gitu ya. Baik, ayakulihal ikhwanu fiddin rahimakumullah, kita akan membahas satu hadis pada kesempatan malam hari ini yang mudah-mudahan hadis ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan di pertemuan yang akan datang insyaallah akan kita kaji fikih kurban. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat mulia Abi Dzar radhiyallahu anhu. Abi Dzar radhiyallahu anhu, nama beliau adalah Abi Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari ini adalah nama suku yang ada di Jazirah Arab. Suku Al-Ghifari ini suku yang terkenal ya dengan sukunya para perampok. Nah, itu ya. Jadi apa kalau masuk lewat suku ini, ya, ini banyak begalnya. Ya, nggak tahu kalau di tempat kita seperti daerah mana yang terkenal. Nah, ini Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ya. Aidon ya, beliau meriwayatkan anna unasan, bahwasanya ada sekelompok orang-orang miskin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ini kelompok orang-orang miskin di kalangan sahabat Nabi ini datang menghampiri Nabi SAW. Qalu, kemudian mereka mengatakan kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlu duthuri bil ujur. Orang-orang kaya ya Rasul, mereka pergi dengan membawa pahala yang banyak. Nah, kenapa kok kemudian orang kaya ini pergi dengan membawa pahala yang banyak? Yusalluna kama nusalli. Mereka itu sholat sebagaimana kami sholat. Waktunya sholat duhur, orang-orang kaya sholat duhur sama orang-orang miskin. Waktunya sholat 5 waktu, mereka sholat 5 waktu. Waktunya sholat taraweh, mereka juga sholat taraweh. Maka orang-orang miskin di kalangan sahabat Nabi SAW mengatakan, yusalluna kama nusalli. Mereka melaksanakan sholat sebagaimana kami sholat ya Rasul. Wayasumuna kama nasum. Dan mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa ya Rasul. Jadi waktunya Ramadan, ya, orang-orang miskin di kalangan sahabat Rasul berpuasa, mereka juga ikut berpuasa dari kalangan orang kaya sahabat itu. Namun apa? Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Namun mereka ya bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nah, ini ya. Kemudian apa qala? Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ahlan Ustaz Abdurrahman, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Jangan bersedih wahai saudara-saudaraku, kan gitu ya. Kalau orang-orang kaya itu ya memiliki pahala yang banyak dari bersedekah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian sedekah tanpa harta? Nah, ini ya, ternyata ada sedekah tanpa harta yang bisa ya dilakukan oleh orang-orang miskin di kalangan para sahabat agar mereka mampu menyaingi pahalanya orang kaya. Kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, inna bikulli tasbihatin shadaqah. Bukankah di setiap tasbih itu adalah sedekah? Wa kulli takbiratin shadaqatan. Setiap takbir yang kita ucapkan adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqatan. Setiap tahmid adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqatan. Setiap tahlil adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah. Dan memerintahkan kepada yang baik itu juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqah. Yang melarang orang dari kemungkaran itu juga bernilai sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan engkau mencampuri istrimu, ya, melakukan hubungan intim dengan istrimu itu juga bernilai sedekah. Nah, ini ya. Maka kemudian qalu, para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayatiya ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Bagaimana mungkin ya Rasul, kami mendatangi istri-istri kami, melampiaskan syahwat kami, kemudian kami mendapatkan pahala yang bernilai sedekah ya Rasul. Nah, ini ya. Qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Bagaimana pendapatmu kalau engkau meletakkan hal tersebut dalam perkara yang haram? Kambing tetangga lewat disikat, haram enggak itu? Kan gitu ya. Nah, itu kemudian apa? Apakah akan mendapatkan dosa? Ya, maka kemudian para sahabat mengatakan, ya dosa ya Rasulullah. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Begitu pula apabila seorang melampiaskan syahwatnya pada tempat yang halal, maka akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, rawahu Muslim. Ya. Tertawalah ya, tersenyumlah ini kawan-kawan yang sudah memiliki yang halal, kan gitu ya. Ngompleh lah yang belum memiliki yang halal ya. Maka kita doakan mudah-mudahan cepat mendapatkan yang halal. Kita akan kupas tuntas ini hadis ini, ya, terutama yang terakhir tadi ini, ya. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, ya, beliau dari suku Al-Ghifari. Ya, dari hadis ini ikhwan fillah rahimakumullah, kita bisa mengambil beberapa faedah.
Faedah yang pertama, ya hadis ini menunjukkan kepada kita semangat para sahabat dalam ya berlomba-lomba dalam beramal kebaikan. Ya, semangatnya sahabat dalam ya berlomba-lomba untuk beramal itu. Nah, maka disebutkan di sini orang-orang miskin di kalangan sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW. Kenapa? Melihat saudara-saudaranya dari orang kaya membawa pahala yang banyak, ya. Maka kemudian mereka datang kepada Nabi dan mengatakan, "Dhahaba ahlu dutsuri bil ujur." Ya Rasulullah, orang-orang kaya ya dari kalangan sahabatmu itu membawa pahala yang sangat banyak ya Rasul. Wah, ini apa? Terjadi perlombaan, terjadi persaingan di antara sahabat untuk ya banyak-banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ikhwanu fillah rahimakumullah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bolehnya ghibthah. Apa itu ghibthah? Ghibthah itu adalah hasad yang baik, ya. Maka kemudian apa, kalau kita lihat di sini orang-orang miskin di kalangan sahabat Nabi iri dengan para sahabat yang kaya raya yang punya duit. Maka kemudian mengadukan perkaranya kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Dhahaba ahlu dutsuri bil ujur." Orang-orang kaya ya Rasul, mereka pergi dengan membawa pahala yang banyak. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat sebagaimana kami sholat ya Rasul. Wa yasumuna kama nasum, mereka juga berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Namun apa? Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, dan mereka masih bisa bersedekah ya Rasul dengan kelebihan harta mereka. Ya, sementara kami ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami tidak punya duit, sehingga kemudian kami tidak bisa bersedekah, kan gitu ya. Nah, ini maka kemudian apa? Ini ghibthah. Apa itu ghibthah? Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Yang dimaksud dengan ghibthah adalah iri, hasad yang diperbolehkan. Ya, maka di dalam hasad yang baik ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastabiqul khairat. Ya, hendaknya seorang berlomba-lomba ya dalam apa? Ya beramal baik, dalam mengerjakan kebaikan. Maka ya kita diperintahkan kemudian untuk saling berlomba-lomba. Ini hasad. Maka hasad ini ada dua. Yang pertama hasad yang buruk. Hasad yang buruk ini, ikhwanu fiddin rahimakumullah, ya ini bisa membahayakan diri seseorang dan juga saudaranya. Ya, jadi hasad ini disebutkan dalam hadis ini bisa ya menghancurkan dan menghanguskan amal-amal ibadah yang kita lakukan. Masya Allah ya. Jadi kalau kemudian apa, kita hasad yang buruk ini, bisa jadi sholat kita, amal-amal ibadah kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada hasad yang kemudian apa, ditimbulkan dari diri kita. Nah, kemudian hasad yang buruk ini juga kemudian apa, bisa menimbulkan penyakit ain. Ya. Jadi ain ini ya nyata. Ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya penyakit ain itu hak. Contoh ya, kita melihat ya ada Pak Bambang punya mobil baru, kan gitu ya. Maka kemudian amin kan kan gitu ya. Ya, punya mobil baru. Ya, Pajero Sport. Nah, itu ya. Terbaru misalnya. Nah, kemudian Mas Nopi lihat, kan gitu ya. Nah, sehingga kemudian ketika melihat Pak Bambang ini timbul rasa hasad di dalam dirinya. Kenapa saya nggak bisa beli mobil seperti itu? Kenapa Pak Bambang kok bisa beli mobil itu? Timbul rasa tidak suka di dalam hati kita. Ini bisa menimbulkan ain. Ya, maka kemudian apa? Ini mobil bisa kena ya naudzubillah kecelakaan dan lain sebagainya. Ya rusak dan lain sebagainya. Nah, ini ain. Maka kita ini kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, kan gitu ya, sesuatu yang mengherankan, kita kemudian apa, dianjurkan untuk mengucapkan Masya Allah tabarakallah. Ya, contoh ya, Mas Petor pergi ke ladang, nengok kebun-kebun singkongnya. Nah, kemudian apa? Bagus-bagus ini kan. Nah, setelah itu kemudian apa, kita tidak mengucapkan Masya Allah tabarakallah, ini bisa mati semua kebun singkong ini. Ya, ini betul. Karena kemudian ain ini betul kan. Ya, contoh Mas, kita lewat kan gitu ya. Ya, tapi mudah-mudahan subur Mas Petor kan ya.
Nah, kita lewat nih biasanya pakai motor kan gitu ya. Ya pakai motor. Kemudian apa biasanya apa di pinggir-pinggir sawah kita pakai motor ada sawah kan gitu. Kemudian ada padi yang bagus-bagus gitu. Oh, api ipar ini kan gitu ya. Apalagi kemudian apa timbul gitu. Aku randu sawah itu api-api banget kan. Ini timbul hasad ini kemudian bisa menimbulkan air, besok pari ini ambruk kabeh ya. Kena udan dan lain sebagainya. Ojo amin Pak. Oh, amin seneng banget kan. Susah-susah itu kan gitu. Nah, ini maka kemudian apa? Ya, ini hasad yang tidak diperbolehkan. Nah, maka kemudian apa? Ya, agar kemudian kita terlindung dari ain, dari hasad yang buruk ini, maka kita diminta oleh Nabi SAW untuk zikir pagi dan petang. Maka setiap pagi kita membaca apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung ya Allah dari orang-orang yang dengki apabila dia hasad. Nah, kalau ini dibaca pagi dan sore kan gitu ya, maka kemudian insya Allah kita akan diselamatkan dari ya hasad yang buruk ini. Nah, ini ya, ini hasad yang buruk nggak boleh. Apa itu hasad yang buruk? Hasad yang buruk kita melihat kenikmatan yang ada pada saudara kita, kemudian kita menginginkan nikmat itu hilang, ya, atau ingin agar nikmat itu pindah kepada kita. Contoh, ya ada si A sama si B ini berkawan, akrab banget, kemana-mana bareng, ya. Kak Mas Najib karo Pak Rudi kan gitu, Upin Ipin kan gitu, kemana ini bawa bareng. Ada yang CS dia, kemana-mana bareng. Ternyata yang satu laku duluan, nikah kan gitu ya. Nah, ketika nikah kemudian apa? Istrinya cantik luar biasa, putih semampai, demok deblong kan gitu ya. Ada bang sudah sempurna lah kan gitu ya. Ini yang kedua, ya boro-boro nikah Mas. Ya sudah ngelamar ditolak sampai 10 kali ditolak. Ya. Maka kemudian apa ketika menghadiri ya walimatul urs kawannya ini dilihat, masya Allah istrinya cantik luar biasa, timbul rasa hasad. Ya, di dalam hatinya dia berucap mudah-mudahan kawan saya ini cepat mati, kemudian akan saya nikahi janda istrinya. Nah, ini kan gitu ya. Nah, ini kemudian apa? Hasad yang buruk. Ya, maka tidak boleh. Ini hukumnya haram. Kalau ghibthah boleh. Bagaimana kalau ghibthah? Datang kan gitu ya. Kemudian apa? Kawan kita ini punya istri yang cantik, kemudian solehah misalnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudah-mudahan ya saya mendapatkan istri yang lebih cantik, lebih putih dari kawan saya ini kan gitu ya. Kemudian berikan keberkahan pada kawanku ini ya Allah, ya. Kalau istrinya baru satu, mudah-mudahan nanti ditambah 2. Nah, itu namanya kemudian apa? Ya, ini namanya ghibthah yang diperbolehkan. Ya. Jadi, ikhwanu fiddin rahimakumullah, ya, maka ini bedanya hasad dan ghibthah. Kalau ghibthah ini boleh. Ya. Nah, para sahabat Nabi SAW ini datang melihat sahabat-sahabat yang kaya, kemudian ghibthah. Sehingga mengatakan dhahaba ahlul dusur bil ujur. Orang-orang kaya ya pergi dengan membawa pahala yang banyak ya Rasul. Kami pengen seperti mereka ya Rasul, bisa bersedekah ya Rasul. Akan tetapi kemudian apa? Kami ora gablek duit kan gitu ya. Sehingga kemudian kami tidak bisa bersedekah. Nah, ini kalau ghibthah boleh dalam segala hal. Ada saudara kita masya Allah ini kerjanya rajin kan gitu ya. Saya pengen loh seperti itu. Nah, ini namanya ghibthah. Ya, dan ini diperbolehkan. Ya, segala kenikmatan yang didapatkan oleh saudara kita, ya maka kemudian kita tidak boleh hasad, namun kita boleh ghibthah itu tadi. Ya, teman kita punya motor baru, maka kemudian apa? Ya, jangan hasad. Ya, kalau kita hasad satu, maka amal-amal ibadah kita bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ghibthah boleh, bagaimana? Masya Allah motormu api temen mas kan gitu ya. Sesuk tak jilih yo kan gitu. Nah, ini ngrugeke kan gitu ya. Nah, kemudian apa? Ya, kita doakan mudah-mudahan motormu barokah. Doakan saya juga ya, saya bisa beli motor seperti punya kamu ini kan gitu ya. Nah, ini kalau ghibthah boleh. Ya, kalau hasad haram. Ya, maka faedah yang kedua, bolehnya kita ghibthah kepada orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, ikhwanu fiddin rahimakumullah. Nah, ini keutamaan, ya hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan orang kaya.
ya, keutamaan orang yang memiliki harta. Ya, maka kemudian di sini apa? Apa keutamaannya orang kaya itu? Orang kaya itu bisa melakukan ibadahnya orang-orang miskin, namun mereka punya kelebihan. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Nah, ini kelebihannya orang kaya. Nah, maka sahabat ini yang miskin ini kemudian datang kepada Rasulullah, pengen kemudian menyaingi orang kaya itu tadi. Nah, setelah dapat hadis ini, mereka disembunyikan dari orang-orang kaya itu. Ya, ini jangan sampai ngerti nih. Ya, kalau sampai bocor ini amalan ini dilakukan sama orang-orang kaya, kita kalah lagi kan gitu ya. Ternyata kedengaran juga hadis ini sama orang-orang kaya di kalangan sahabat Nabi, sehingga kemudian mereka banyak-banyak bertasbih, mereka banyak-banyak bertakbir kan gitu ya. Habis itu kemudian datang lagi ini sahabat-sahabat ya miskin dari kalangan Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini ya hadis yang engkau ya sampaikan ini sudah ketahuan sama orang-orang kaya, kita kalah lagi kalau seperti ini caranya ya Rasul. Ya keluarkan jurus baru lagi ya Rasul, supaya kemudian apa, kita rahasiakan dari orang kaya-kaya itu. Maka kemudian ya Rasul SAW mengatakan, dalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ya, itulah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Maka ikhwanu fillah rahimakumullah, ya hadis ini menunjukkan keutamaan orang kaya, yaitu mereka yang bisa bersedekah dengan harta-harta mereka. Maka seorang mukmin sudah seharusnya ya menjadi orang mukmin yang kaya. Itu ya, berusaha menjadi orang mukmin yang kaya. Kenapa? Karena baginda Nabi SAW juga bersabda, ya sesungguhnya apa? Al mukminul qawi, seorang mukmin yang kuat. Ya, makna kuat ini banyak penafsirannya, yaitu kuat badannya, kuat ekonominya, kuat ilmunya. Ya, khairun wa ahabbun ilallahi minal mu'minina dhaif. Itu lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang mukmin yang lemah. Ya, maka ikhwanu fillah rahimakumullah, ya enggak boleh seorang mukmin itu kemudian apa? Loyo ya dalam mencari maisha, ya. Bermales-malesan dalam bekerja, ya. Bekerjalah yang baik, bekerja yang sungguh-sungguh, kan gitu ya. Maka kemudian apa? Kita bersemangat ya untuk menjadi kaya, berinvestasi, menabung. Ya, berapapun gaji kita maka harus kita menabung ya untuk hari tua kita. Ya, sudah bekerja keras Ustaz, berangkat pagi pulang sore, kemudian apa? Nggak kaya-kaya kan gitu ya, miskin terus. Maka kemudian di sini kita bersabar, karena kehidupan bukan seperti rumus matematika 1 ditambah 1 sama dengan 2, kerja keras kemudian sama dengan kaya. Tidak. Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya apa yang kita butuhkan. Ya, kewajiban kita sebagai seorang hamba bekerja maksimal, bekerja sungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kok harta kita tidak banyak, ya kita tidak kaya harta, maka kita harus pandai-pandai mengkayakan hati kita. Ya, duitnya sedikit tapi kemudian kita kaya hati, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah nanti ya kita akan merasakan kebahagiaan hidup. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita cara bersedekah tanpa harta. Nah, ini ya, cara bersedekah tanpa harta. Nah, ini jadi para sahabat Rasul di kalangan orang-orang sahabat yang miskin ini ya tidak bisa bersedekah dengan harta mereka. Maka kemudian Rasul SAW mengatakan, ya, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah Subhanahu wa taala ya telah menjadikan kepada kalian suatu amalan sedekah tanpa harta. Jadi apa sedekah itu bisa Pak Bambang tanpa harta. Maka di dalam syariat kita ada namanya sedekah, ada namanya infak, ada namanya zakat. Nah, ini ya. Jadi apa? Kalau sedekah ini artinya umum. Sedekah itu bisa dengan duit maupun tanpa duit, itu sedekah. Maka Rasul SAW mengatakan, ya, tabasamuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu itu bernilai sedekah. Ya itu ya. Tapi jangan ya di hadapan ya akhwat-akhwat kan gitu Mas ya.
wah ini ada cewek cantik ini, saya mau senyum kan gitu ya. Nah ini namanya apa? Ya ini rayuan gombal ini kan gitu ya. Nah maka kemudian Pak di depan saudara kita gitu, nah ngarepi Mas Petor senyum kan gitu ya. Ya di hadapan saudara kita senyum, di hadapan istri kita senyum, itu bernilai sedekah. Ya tabasamu kafi wajhi akhika sodakotun, senyummu di hadapan saudaramu itu bernilai sedekah. Jadi sedekah itu bisa berupa uang maupun non uang, harta maupun non harta. Nah yang kedua infak. Kalau infak itu dengan harta, ya infak itu dengan harta. Lah kalau zakat bagaimana? Zakat dengan harta tapi sudah sampai pada nisabnya. Jadi kalau infak itu ya sedekah dengan harta walaupun belum sampai nisabnya. Kalau zakat itu ya sedekah dengan harta yang wajib dikeluarkan karena sudah sampai nisabnya. Contoh, mangsaat kerja ngumpul ke duit investasi emas. Nah 1 tahun dapat 50 gram emas. Ya, ini sudah sampai nisab atau belum, Mas Istiawan? Belum. Nisabnya berapa? 85 gram. Kalau sudah 85 gram emas, nah ini maka kemudian apa? Ini dikeluarkan zakatnya. Ya ini mangsaat 1 tahun ngumpul ke duit dapat 50 gram emas. Ini belum sampai nisabnya, belum wajib dikeluarkan zakatnya. Nah maka kemudian apa? Mangsaat bilang kan gitu ya, sudahlah ya mak kan gitu ya, ngomong sama istrinya, kita keluarkan infaknya. Berapa? 2,5% dikeluarkan. Ini namanya infak. Ya, seperti mas-mas sekalian, bapak-bapak sekalian, setiap bulan gajian. Dapat gaji 3 juta, dapat gaji 2 juta, dapat gaji 1.500.000, maka kemudian apa? Dan ini mau tak keluarkan infaknya 2,5%, kan gitu ya. Contoh ya, dapat 2 juta ya keluarkan 2,5%. Mas, saya gawa anu nggih. 2 juta dibagi 40 piro? 2 juta dibagi 40. Hah? 2 juta dibagi 40. 50.000. Ah, 50.000. Contoh ya Mas ya, gajian ki 2 juta, kan gitu ya. Bismillah, Ustaz, ini saya mengeluarkan infaknya ya 50.000. Ini dibiasakan seperti itu, ikhwan fillah rahimakumullah. Ya kenapa? Ciri-ciri orang yang bertakwa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ali Imran, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang menginfakkan hartanya fis sarra', baik waktu dia kaya, wad dharra maupun dia miskin. Urung gablek duit, kemudian apa? Tapi wis duwe duit titik-titik dia berinfak. Ini ciri-ciri orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah nek dhewe misale arek nunggoni sampai nisab yo kemudian orang sampai mati ora sampai nisab Pak Desman kan gitu. Kan gitu. Berarti kan ora infak seumur hidup kan gitu. Lah maka kemudian apa? Oleh rezeki setitik-setitik, maka kemudian apa? Ya sudah kita biasakan, Pak. Dan alhamdulillah saya membiasakan ini. Ya, kalau dapat rezeki kemudian apa sudah langsung kemudian nek dibagi ya 40 piro, dibagi 40 itu 2,5%. Sudah dikeluarkan 50.000, 100.000, 200.000. Ya kita cari ini ya orang-orang yang kira-kira kemudian apa ya susah dan nggak usah memiskin-miskinkan diri. Iki jane arek tak weke wong lah Ustaz, tapi aku dhewe yo kere kan gitu loh kan gitu. Ya lebih baik yo tak weke nang awakku dhewe ya, jangan seperti itulah kan gitu. Ya kita berbagi, mana yang kemudian membutuhkan kita kasih gitu. Ya 50.000 ke tetangga kita ya, atau kemudian 10.000, 20.000 itu akan sangat berarti wa nabiyyin rahimakumullah. Ya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Dan jangan malu kalau kemudian apa? Kita infaknya sedikit karena duit kita sedikit. Yang malu itu kayak Pak Desman kayak gini, yang duitnya banyak ya. Ya kemudian kalau sampai nggak infak, nah itu malu kan gitu. Ya, duitnya oke kemudian nggak infak itu malu, Pak. Atau duitnya oke kayak Pak Erwin tapi infaknya setitik kan gitu. Nah itu malu kan gitu. Ya tapi kalau kemudian apa? Kita duitnya sedikit, infaknya sedikit, nggak usah malu. Kenapa? Yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah apa? Nilai pengorbanan infak kita, bukan nilai nominal infak kita. Nah, ini dicatat itu. Ya, jadi apa? Yang Allah Subhanahu wa taala lihat itu apa? Nilai pengorbanan infak
kita, nilai pengorbanan yang kita infakkan, bukan nilai nominal yang kita infakkan. Ini perlu dicatat. Ya, dan ini kabar gembira bagi sing duit-duitnya setitik kuwi kan gitu loh. Ya, ya menjadi penghibur bagi hati yang lara kan gitu ya. Nah, Mas Hasim sing guyune paling kenceng ya kuwi wonge. Nah, itu ya. Baik ikhwanu fillah rahimakumullah. Contoh seperti ini. Ada dua orang. Mohon maaf, ini orang yang pertama ya pekerjaannya mengais-ngais sampah di jalan. Diambil itu botol aqua dijuku ya. Ono Mas Rohman gawa kerdus nggih, wis diincim-incim, nah dijukuk dilebokke karung. Dikumpulkan kerja seharian, dikumpulkan itu. Sampah-sampah itu kemudian dijual, dapat duit 20.000. Dapat duit piro, Pak? 20.000. 15.000 diberikan beras sekilo. Dolok sing atos-atos wis oleh kan gitu ya. Kemudian apa? Dibelikan sambal korek sama tempe gembus. Ya, oncom kuwi ya apa jenengane keduren lah. Kan gitu ya. Tadi ya ono tahu, ono tempe oncom, tempe gembus. Nek tempe gembus kuwi saka ampas-ampas tahu ae mangsat kan gitu ya. Ampas tahu digawe kemudian akhirnya tadi tempe gembus sing murah. 15.000 ya digunakan untuk beli beras itu, kemudian apa? Yang untuk tempe gembus sambil korek dimakan, sisa berapa? 5.000. Yang 5.000 dibawa ke masjid, diinfakkan, dimasukkan ke dalam kotak. 5.000 perak kembali, leboke. Orang yang kedua penghasilannya sehari 10 juta. Wah ya 10 juta. Ono rawi Pak Erwin sehari 10 juta. Ono kan gitu ya. Bahkan ono sing lebih kan gitu ya. Nah itu ya, sehari 10 juta. Nah kalau Mas Istiawan ini misalnya 10 juta penghasilannya sehari, amin kan gitu ya. Ya amin kan, pokoknya sing api-api amin kiai kan. Mudah-mudahan malaikat lewat ngikut mengaminkan kan gitu. Sesuk-sesuk nembus lotri apa-apa kan gitu misalnya kan. Ya ora oleh haram nek lotri ya Mas Istiawan ya. Nah ini orang yang kedua sehari penghasilannya 10 juta. Kemudian pergi ke masjid, nggawa duit 1.000 sing mulus ya kan gitu ya, dilebokke kota infak pelundrung kan gitu ya. Ini orang yang pertama, orang yang kedua sama-sama ikhlasnya, ikhlasi podo Pak, ikhlas kabeh kan gitu ya, sama-sama kuat ikhlasnya. Kira-kira mangsaat lebih besar mana pahalanya, yang 5.000 atau yang 100.000 mangsaat? 5.000. Kenapa kok bisa yang 5.000 pahalanya lebih besar daripada yang 100.000 mangsaat? Kenapa? Yang 5.000 ini nilai pengorbanannya lebih banyak daripada yang 100.000. Coba kita hitung kan gitu ya. Ini pada pinter ngitung apa lagi? Pak Bambang ini ra iso ngitung ya kan gitu. Nah, contoh kan nih Pak Bambang ya. Ya Pak Bambang tak tes lagi. Ya, sedina penghasilannya 20.000 Pak Bambang. Sing diinfake 5.000. 5.000 ini berapa persen saka 20.000 Pak Bambang? Sing liyane meneng kabeh. Mesti ra iso. Hah? Wah 25%, pinter tenan ya, pinter, lulus Pak Bambang, just kan gitu ya, lulus ini. Nah ono hadiah masih jangan gue hadiah, ya, nah itu ya, 25%-nya Pak, dia menginfakkan 25%-nya. Nah ini mang saatnya, golek ini sih, rai-rai ini sing rai so jawab ngono kan. Ah kan, Mas Hasim, sing nong keloro Mas Hasim. Penghasilannya sedina 10 juta, nginfake 1.000 itu berapa persennya Mas Ade? Piro persen ini? Dodolan semprang ini kalau tahu ngitung duit Mas Ade. Itu 1% kan gitu, itu 1%. Mbah Surai sering dodolan gas ya ngerti Mbah Surai. 1% kan gitu ya. Nah itu apa? Yang 10 juta itu penghasilannya sehari itu cuman menginfakkan 1%. Maka orang yang penghasilannya 10 juta ini kalau mau menyamai, menandingi ya 5.000 itu berarti dia harus berinfak 25%. Nah, mangsaat ya 25% ini 10 juta piro mangsaat? 2,5 juta. Iki tukang ampas pinter ngitung duit kan gitu ya. Ya, maka kemudian apa 2,5 juta kan gitu lah. 2,5 juta. Tapi Mas, ya ikhwanu fillah rahimakumullah, kira-kira dhewe narik infak 2,5 juta kuwi eman-eman ra? Mlebu dhewe nang Masjid Al Ikhlas ki ana kota infakan gitu ya. Kemudian narik infak 2,5 juta, Mbah Suro ki jujur, eman-eman apa ora, Mbak? Eman-eman berat kan tuh.
Ya, maka kemudian bersyukurlah anda ini menjadi orang miskin kan gitu. Kemudian apa? Enteng aja arek beribadah infak pelangkung kan tuh, 5.000 kan gitu loh. Nah, maka kemudian apa, kita jangan malu kalau kemudian apa? Kita ini belum punya duit, kemudian infak kita sedikit. 5.000 yang kita infakkan ini bisa jadi mengalahkan 500.000 yang diinfakkan orang kaya itu. Kan gitu loh. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah nilai pengorbanan infak kita, bukan nominal yang kita infakkan. Nah, ini ya. Nah, ini mudah-mudahan pada seneng ya sing ra duwe duit, wah semangat kan gitu ya. Ya. 2.000 kan gitu. Sesuk PD Mas Petor itu kan ya. Wah, Jumatan nggawa 2.000 enak-enak kan gitu. 2.000 ngono-ngono mbiyen maune ngene kan gitu loh. Saiki wis ngene-ngene PD kan gitu. Nah, ini. Baik, ikhwanu fillah rahimakumullah. Ini bedanya sedekah dan infak. Baik, ikhwanu fillah rahimakumullah. Di sini baginda Nabi SAW menjelaskan kepada kita sedekah tanpa harta. Nah, maka usahakanlah ya berapapun ya yang kita infakkan, ya semampu kita bisa mengeluarkan infak dari harta yang kita punya. Namun di sana juga ada sedekah tanpa harta ya yang Rasul SAW sebutkan. Yang pertama, inna bikulli tasbihatin shadaqah. Jadi ketika kita bertasbih subhanallah 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 itu sudah bernilai sedekah, Pak. Ya, muga nek dhewe kok duwite titik arek infak angel kan gitu ya. Wis oke-oke zikir ae kan gitu loh. Subhanallah subhanallah subhanallah. Ya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya di dalam hadis itu ya, man qala subhanallah wa bihamdi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, kata Nabi. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, segala puji bagi Allah ya, maha suci Allah dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, maka akan diberikan satu pohon kurma di surga. Ya, coba kita ngomong subhanallah wa bihamdi, sedang surga kuwi sono ya pohon kurma. Nah, ini pohon kurma ini, coba satu kurma gitu ya, itu kalau 3 tangkai saja dijual itu 300.000. Kalau kita beli rutop dikirim dari Mesir sana itu ya sekilo ini sampai 200.000. Nah, ini keluar berapa kilo ini ya. Maka kemudian apa, kita mengucapkan subhanallah subhanallah subhanallah, nanti insya Allah kita dadi juragan ya kurma ning surga kan gitu ya. Ya. Tapi ya rasa kementus kan gitu loh. Baru subhanallah gelang kan. Ngapa Mas juragan kurma nang surga sesuk kan gitu ya. Weh, jebulane ora mlebu surga, ora sida kan gitu ya. Ya, itu ya. Kemudian apa? Wa kulli takbiratin shadaqah, dan setiap takbir itu adalah sedekah. Ya, kita mengucapkan Allahu Akbar itu sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah, setiap tahmid itu adalah sedekah. Subhanallah, subhanallah itu sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah, setiap tahlil la ilaha illallah itu bernilai sedekah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min nafsihi, barang siapa mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah, ikhlas di dalam hatinya, maka kemudian apa, dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat ya. Maka banyak la ilaha illallah supaya kita mendapatkan syafaat Nabi SAW. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, ya kita menyuruh orang kepada kebaikan, ini sedekah. Wah, Ustadz iki oke sedekah iki Mas Petor kan gitu ya, ngomong kan gini ya, itu sedekah iki. Lebok ke YouTube lagi sedekah ya, subscribe nih sih sesuk kan gitu ya. Sahid Abdullah Official kan gitu ya. Ya nek sing ora subscribe dosa. Tak oh iya kok ora subscribe kan gitu ya. Nah itu ya. Baik ya, wal amru bil ma'ruf sedekah, kita menyeru kepada yang baik itu juga sedekah. Wa nahyun anil munkar sedekah, kita mencegah kepada yang mungkar itu juga bernilai sedekah. Nah, ini yang terakhir yang ngeri kan ya. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Ya. Mencampuri istrimu itu juga bernilai sedekah. Ya, oke sedekah Mas Petor kan gitu ya. Yang terakhir kan gitu ya. Bali Dek ya, sesuk bahasane beda. Ayo sodakohan, nah ngono kan gitu ya. Malam Jumat itu sodakohan, sodakohan orang ngerti hadisnya apa? Wa fi bud'i ahadikum sodakoh kan gitu ya. Ya mencampuri istrinya itu bernilai
sedekah kan gitu ya. Apalagi kemudian apa disebutkan barang siapa ya kemudian apa ya berhubungan dengan istrinya pada hari Jumat ya kemudian dia mandi wajib kemudian apa datang sholat Jumat pagi-pagi wah pahalanya luar biasa kan gitu ya. Ini luar biasa sekali ya. Oke sih gurung bojo iki Mas Petor iki ya, mohon maaf kan gitu ya bukan menyindir tapi numbur. Baik. Sampai para sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Kita melampiaskan syahwat ya Rasul. Masa yo oleh pahala ya Rasul, kan gitu ya. Nah, ini luar biasa. Nah, kalau belum nikah Pak haram hukumnya, Mas. Ya. Oh ya, menyentuh sedikit itu bara api neraka itu kan gitu. Wah, itu nanti bisa berbahaya. Nah, tapi kalau sudah menikah setiap sentuhan itu mendatangkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini luar biasa. Ya. Nah, siap Pak Suri praktek ya, sedekah ya. Men rapid dua di meneh. Kemudian para sahabat bertanya, kita melampiaskan syahwatnya Rasul kok dapat pahala? Rasul mengatakan ara'aitum, bagaimana pendapatmu law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Loh bagaimana kalau ada orang melampiaskan syahwatnya namun diletakkan pada yang haram. Nah, itu ya, sing rahala. Mampir nang pertelon misalkan gitu ya, mlebu kan gitu ya. Lah iki kan rahalal kan gitu. Apakah akan mendapatkan sering bisa ngomong sering makanya. Bahaya iki Mas. Nah, ini maka kemudian apa? Ya ini akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apa? Ya kalau kemudian menikah itu mendatangkan pahala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syaras sabab, man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda-pemuda, kalau kamu mampu alba'ah. Ya, alba'ah itu artinya dua. Yang pertama, mampu memberikan nafkah batin, gitu ya. Ngadeke temenanan kan gitu loh. Itu wis kuat kan gitu loh. Ya kemudian yang kedua kemudian apa dia mampu memberikan nafkah memberikan duit semampu dia itu fal yatazawat maka menikahlah fa innaha aghaddu lil basar karena sesungguhnya kemudian apa ya menikah itu menundukkan pandangan ya kemudian menjaga kemaluan makanya ono wong enom kok ora seneng bojo nah ini perlu dipertanyakan hati-hati jangan-jangan nggak seneng dengan yang halal kan gitu loh senengnya sing haram. Nah, maka segera ya. Ya, maka kemudian itu diperintahkan kemudian untuk menikah ya. Maka falyatazawwaj. Ya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? An-nikahu nisfuddin. Menikah itu setengah dari agama. Ya. Maka kemudian apa? Idza tazawwajal abdu ya apabila seorang hamba menikah maka kemudian apa telah sempurna setengah agama yang lain falyattaqillaha finisfil baqi maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya di setengah agama yang lain ya maka yang bujang-bujang ini tidak mungkin bisa mengalahkan Mas Petor yang sudah menikah ya kenapa ya sing bujang-bujang ini sik belum kabeh setengah urung mulih ya Mas Petor walaupun tok dolan-dolanan wong kan sudah mendapatkan setengah agama kan gitu ya kan gitu ya tinggal setengah yang lain ya baik ikhwanu fiddin rahimakumullah ya ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini kesimpulan yang bisa kita ambil hadis ini menjelaskan kepada kita semangat sahabat untuk beramal soleh yang kedua diperbolehkan bagi kita hitoh yang menginginkan ya kenikmatan yang ada pada saudara kita tanpa menghilangkan darinya tapi kita pingin seperti itu ya maka itu diperbolehkan dan kita mendoakan agar nikmat yang ada pada saudara kita tidak hilang. Kemudian apa ya hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang kaya maka kita harus bersemangat ya untuk mencari harta mencari ma'isyah dan lain sebagainya kalau kemudian wis kerja keras banting tulang kok kemudian sugih-sugih maka bersabar kan ya. Kemudian ikhwanu fiddin rahimakumullah baginda Nabi SAW menjelaskan kepada kita sedekah tanpa harta ya yang bisa kita lakukan seperti apa seperti bertasbih takbir tahmid ya menyuruh kepada kebaikan melarang kepada kemungkaran bahkan apa seorang yang menggauli istrinya itu juga bernilai sedekah. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk beramal soleh dimudahkan untuk bersedekah ya demikian yang bisa kita sampaikan.
kita kembalikan ke pembawa acara.